Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan bab ke-26, babu kitabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang surat Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hiraqla, kepada Heraklius, yad'uhu ilal Islam, Nabi mengajaknya kepada Islam. Jadi pada kesempatan gencatan senjata lah, itu dimanfaatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berkirim surat kepada pembesar-pembesar yang ada di sekitar Madinah, di antaranya kepada Kaisar Heraklius. Nah, ini yang akan kita kaji dalam hadis ini. Hadithu Abi Sufyan, yaitu hadis Abi Sufyan ani bin Abbasin radhiyallahu an, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, qal, dia katakan, haddatsani Abu Sufyan min fihi ila fiyya, telah ceritakan kepadaku Abu Sufyan dari mulutnya ke mulutku. Maksudnya tidak melalui orang lain, saya langsung dengar ini dari Abu Sufyan. Qal, dia katakan, intalaqtu fil muddatil lati kanat baini wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya berangkat, yakni berangkat berniaga sebagaimana kebiasaan orang-orang Mekah. Fil muddatil lati kanat baini wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada waktu di mana ada perjanjian antara aku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di setelah sulhul Hudaybiyah itu dimanfaatkan oleh Rasul untuk kirim surat tadi. Nah, di saat itu Abu Sufyan masih musyrik. Dia katakan, fabaina ana bisyam irji'a bi kitabim minan nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hiraqla. Ketika kami berada di Syam, tiba-tiba didatangkan sebuah surat dari Nabi kepada Kaisar Heraklius. Qal, dia katakan, wa kana Dahyah al-Kalbi ja'a bih, dan Dahyah al-Kalbi lah yang membawa surat tadi. Jadi yang disuruh oleh Rasul Dahyah al-Kalbi. Fa dafa'ahu ila azimi Busra. Lalu Dahyah al-Kalbi menyerahkannya kepada pembesar Busra, yakni amir untuk wilayah Busra. Fa dafa'ahu azimu Busra ila Hiraqla. Lalu gubernur Busra ini menyerahkan surat itu kepada Kaisar Heraklius.
Faqala Hiraqlu. Lalu Heraklius katakan, hal huna ahadun min qaumi hadzal rajul alladzi yaz'umu annahu nabi? Apakah di sini ada seseorang yang berasal dari kaum lelaki yang mengatakan atau yang beranggapan bahwa dirinya adalah nabi? Jadi rupanya setelah mendapat surat itu, Kaisar Heraklius mau tabayun lah gitu. Dicarilah kafilah-kafilah Quraisy yang biasa berniaga ke Syam. Nah, akhirnya bertemu dengan rombongan Abu Sufyan. Lalu ditanya, apa ada di sini orang yang berasal dari kaum orang yang mengaku dirinya sebagai nabi itu? Faqalu na'am, mereka katakan ya. Lalu Abu Sufyan katakan, fa du'itu fi nafarin min Quraisy. Aku pun dipanggil, yaitu dengan di antara beberapa orang dari orang-orang Quraisy. Fa dakhalna ala Hiraqla. Lalu kami pun masuk ke tempat Heraklius. Fa ujlisna baina yadai. Kami didudukkan di hadapannya. Faqal, lalu dia berkata, ayyukum aqrabu nasaban min hadzal rajul? Siapa di antara kalian yang nasabnya paling dekat? Min hadzal rajul alladzi yaz'umu annahu nabi. Paling dekat dengan orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Faqala Abu Sufyan, faqultu ana. Kata Abu Sufyan, aku. Ya, sebab waktu itu di antara rombongan itu yang nasabnya paling dekat dengan Rasul ya Abu Sufyan. Fa ajlasuni baina yadayhi wa ajlasu ashabi khalfi. Maka mereka mendudukkan aku di depan kaisar dan mereka mendudukkan atau menyuruh duduk sahabat-sahabatku di belakangku. Thumma da'a bitarjumani. Kemudian dia memanggil juru bahasanya, karena bahasanya bukan bahasa Arab. Dan faqal, lalu dia katakan kullahum. Jadi dia katakan kepada translatornya ini, katakan kepada mereka, inni sa'ilun an hadzal rajul alladzi yaz'umu annahu nabi. Sungguhnya aku akan menanyakan tentang seorang lelaki yang beranggapan bahwa dirinya adalah nabi. Fa in kadzabani fakadzibu. Sampaikan kepada mereka, kepada si kaisar, katakan pada penterjemahnya tadi, kalau dia bohong nanti dustakan. Maksudnya katakan dia bohong. Jadi Abu Sufyan mau ditanya oleh Rasul, tapi sahabat-sahabat Abu Sufyan disuruh duduk di belakangnya. Kaisar suruh penterjemahnya kasih tahu mereka kalau dia bohong nanti fakadzibu, dustakan dia. Kemudian Abu Sufyan katakan, faqala Abu Sufyan, wa aimullah, demi Allah, laula ayyuthiru alayya al-kadhiba lakadzabtu. Demi Allah, kalau saja saya tidak khawatir nanti mereka akan menyebarkan berita bahwa aku adalah pembohong, aku akan bohong. Karena Abu Sufyan masih musyrik. Mau ditanya tentang Rasul, pengen bohong. Tapi kalau bohong nanti sahabat-sahabatku sebarkan berita itu bahwa aku berbohong di depan kaisar. Jadi Abu Sufyan yang waktu itu masih musyrik dan memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia malu kalau dituduh sebagai seorang pemimpin yang pembohong. jadi bohong itu memang ini dosa besar. Apalagi kalau yang bohong seorang pemimpin, tuh masya Allah. Tuh kata Rasul kan, thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Ada 3 yang Allah nggak mau bicara kepada mereka di hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, nggak mau lihat. Wala yuzakkihim,
Allah nggak mau bersihkan mereka dari dosa. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih. Siapa ini? 3 golongan yang Allah sangat murka ini. Yang pertama malikun kadzab, raja yang tukang bohong. Jadi raja pemimpin kalau bohong itu sangat tidak pantas gitu. Orang biasa bohong dosa besar juga kan. Nabi katakan ayatul munafiki salah, tanda munafik ada 3, diantaranya idza haddatsa kadzaba. Nah apalagi kalau yang bohong itu seorang pemimpin. Kalau orang Jawa tuh punya ungkapan begini, raja pemimpin itu apa ya, sabdo pandito ratu kata mereka begitu. Jadi kalau mau ngomong tuh dipikir dulu, ditimbang-timbang dulu, pantang untuk bohong, pantang untuk tarik kembali, jadi nggak mencela-menceli kata orang Jawa, nggak sekarang begini, ntar begini, sorenya nanti begitu, dia berubah terus, enggak. Itu buat seorang pemimpin tuh harus dijaga. Jadi bohong dosa besar. Apalagi kalau yang bohong pemimpin malikun kadzab, tuh dosanya akan sangat besar karena akan berakibat bukan buat dirinya saja tapi untuk masyarakat luas. Akibat dari kebohongannya. Nah, yang kedua yang Allah murka lagi syaikhun zanin. Udah tua zina, nah itu Allah murka. Masih muda zina, dosa besar. Apalagi udah tua zina, ini benar-benar nggak tahu diri lah gitu. Baik, kemudian yang ketiga, itu apa? Ailun mustakbir. Udah miskin, sombong. Ya orang kaya sombong juga dosa besar. Sombong dosa besar, apalagi udah miskin, sombong. Ini yang Allah marah benar. Baik, kita kembali ke hadis tadi. Jadi Abu Sufyan katakan laula ayyuthiru alayyal kadhiba lakadzabtu. Kalau saja saya tidak khawatir mereka akan sebarkan berita bahwa aku berbohong, niscaya aku akan bohong. Dan selanjutnya kata Abu Sufyan, tsumma qala li tarjumani. Kemudian Heraklius katakan kepada penterjemahnya, salhu kaifa hasabuhu fikum. Coba tanya ke dia bagaimana nasabnya di tengah-tengah kamu. Qal Abu Sufyan katakan, qultu, aku katakan, huwa fina dzu hasab. Jadi di sini Abu Sufyan jujur lah. Dia orang yang memiliki nasab yang luhur lah, yang mulia di tengah-tengah kami. Ya, Rasulullah tuh di satu hadis Nabi katakan dia dari kabilah yang luhur, yaitu yang dipilih Allah Quraisy. Dari Quraisy lahir dari Bani Hashim dan seterusnya. Jadi nasabnya luhur. Kemudian qal fahal kana min abaihi malik. Apa di antara bapak-bapaknya leluhurnya ada yang jadi raja? Qal qultula. Kata Abu Sufyan, aku katakan tidak. Qal Kaisar katakan fahal kuntum tattahimunahu bil kadzib. Apakah dulu kamu pernah menuduh dia bohong qabla ayyaqula maqal, sebelum dia katakan apa yang dia katakan ini, maksud sebelum dia mengatakan dirinya adalah nabi, pernah enggak kamu menuduh dia berbohong? Qultula, aku katakan tidak. Ya memang benar. Rasul itu dari kecil sudah dikenal sebagai al-amin, sebagai orang yang jujur. Jadi ini ini saya sedikit nyimpang dikit. Ada orang katakan nggak apa-apa angkat pemimpin yang kita tidak tahu siapa dia gitu ya. Oh enggak, figur Muhammad itu dari kecil transparan. Nah ini nasabnya jelas. Kemudian kejujurannya juga jelas. Dari kecil dikenal dengan al-amin, si jujur, orang yang terpercaya. Kalau dakwah Rasul ya ada dakwah yang sirron pertamanya, kemudian ada dakwatu jahran, dakwah secara terang-terangan. Tapi figur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu figur yang transparan. Dari kecil jelas, semuanya jelas. Nah, jadi kalau pilih pemimpin yang begitu ya, yang meneladani Rasul yang jelas.
Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muthalib terus sampai ke atas, orang masih apal itu apa nasab dari Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kecil sudah dikenal sebagai Al-Amin, orang yang jujur, yang terpercaya, yang bisa diamanati. Baik, lanjutannya. Qultu qal, dia tanya lagi, ayat tabi'uhu asyrafun nas am du'afa'uhum? Apakah dia yang mengikutinya itu orang-orang yang mulia atau bangsawan atau orang-orang lemah? Qal, Abu Sufyan katakan, qultu bal du'afa'uhum. Aku katakan tetapi yang lemah di antara mereka. Ya, yang as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu masuk Islam itu ada juga yang dari kalangan bangsawan, ya kayak Abu Bakar, kayak Ali bin Abi Thalib, ini kan dari kalangan bangsawan, kayak Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhum, semuanya dari kalangan bangsawan. Tapi yang banyak kan dari du'afa, kayak Bilal bin Rabah, nah itu budak, Ammar bin Yasir sekeluarga, dan seterusnya. Jadi Ibnu Mas'ud dan juga yang lain-lain. Jadi banyak sahabat yang lemah lah itu. Kemudian Kaisar bertanya, yaziduna am yanqusun? Mereka bertambah apa berkurang? Qala qultu la bal yazidun. Aku katakan tidak, tetapi mereka makin bertambah. Jadi tambah hari tambah banyak yang jadi pengikut Rasul. Kemudian Kaisar bertanya, hal yartaddu ahadum minhum an dini? Adakah seseorang yang murtad di antara mereka itu keluar dari agamanya ba'da ayyadkhula fi, setelah dia masuk Islam? Ada enggak yang murtad yaitu sakhtatan lahu, karena tidak suka dengan Islam? Ini pertanyaan, apa ya kata orang sekarang, pertanyaan menjebak gitu ya. Ada enggak orang yang keluar dari Islam karena tidak suka dengan Islam? Qultu la. Aku katakan tidak. Jadi yang sesungguhnya dari dulu sampai sekarang sampai nanti, kalau orang jujur, nggak ada orang keluar Islam karena benci Islam. Pasti karena ada sesuatu. Cuma nanti mulutnya mencela-cela, mencaci-caci Islam. Nah, sekarang di zaman Nabi emang ada yang keluar dari Islam karena nggak suka Islam? Nggak ada. Dulu ada yang masuk Islam, terus sahabatnya katakan wajhi wa wajhuka haram illa anta basuqa fi wajhi Muhammadin. Haram saya bertemu dengan kamu sampai engkau ludahi wajah Muhammad. Jadi bukan karena benci dengan Rasul, karena musahabah, karena persahabatannya dengan orang tadi. Dibilang putus hubungan pertemanan denganku kecuali kalau kamu ludahi wajah Muhammad. Akhirnya diludahi wajah Rasul. Jadi sebetulnya dia nggak membenci Rasul. Nah, itu yang diceritakan, yang difirmankan Allah dalam Quran, nanti dia akan menyesal. Ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai, kenapa dulu saya jadikan si fulan itu sebagai khalil, sebagai teman dekat. Jadi murtad karena itu, bukan karena membenci Islam. Kemudian fahal qataltumuhu? Qala qultu na'am. Apa kamu memeranginya? Abu Sufyan katakan iya. Qal fa kaifa kana qitalukum iya? Lalu bagaimana peperangan kamu terhadapnya? Qal, Abu Sufyan katakan, qultu takunul harbu bainana wa bainahu sijalan. Peperangan di antara kami sijalan, imbang saja. Yusibu minna wa nusibu minhu. Dia kadang mengalahkan kami, kadang-kadang kami mengalahkannya. Kalau di lafaz lain tarotan lana wa tarotan alaina. Kadang-kadang kami menang, kadang-kadang kami kalah. Lalu Kaisar bertanya lagi, fahal yaghdir? Apakah dia pernah khianat? Qala qultu la. Aku katakan tidak. Jadi Rasul itu nggak pernah ghadar, nggak pernah khianat. Kalau ada satu suku yang tadinya mengadakan perjanjian damai dengan Rasul, dengan umat Islam, kemudian diperangi oleh Rasul, itu karena mereka yang berkhianat.
Ya, nggak pernah Rasul yang merusak perjanjian. Kemudian lanjutannya kata Abu Sufyan, la tidak, wa nahnu minhu fi hadhil buddah la nadri. Nah, ini kesempatan Abu Sufyan memasukkan sesuatu sebenarnya. Bohong sih enggak, cuma dalam masa ini kami tidak tahu ma huwa sani'un fina, apa yang dia perbuat buat kami. Ini kan lagi masa gencatan senjata nih, Sulhul Hudaybiyah. Cuma dalam masa ini sih kami nggak tahu. Padahal dia juga tahu bahwa Nabi tidak merusak perjanjian tadi. Aqal Abu Sufyan katakan, wallah ma amkanani min kalimatin udkhilu fiha syai'an ghairu hadza. Demi Allah tidak ada yang memungkinkan aku untuk memasukkan kata-kata kecuali ini. Ini yang dia bisa masukin kata-kata tadi. Ya kalau sekarang mah nggak tahu deh apa yang dia lakukan itu. Baik, qal fahal qala hadzal qaul ahadan qablah. Ada tidak seseorang yang mengatakan kata-kata itu sebelum dia? yakni sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada tidak orang yang pernah menceritakan seperti itu? Qultulah, aku katakan tidak. Thumma qala liturjumani, kemudian kaisar katakan kepada penterjemahnya, qullahu, katakan kepadanya, inni sa'altuka an hasabihi fikum, sesungguhnya aku bertanya kepada engkau tentang nasabnya di tengah-tengah kamu, faza'amtu annahu fikum dzu hasab, lalu engkau katakan bahwa dia orang yang memiliki nasab yang mulia di tengah-tengah kamu. Lalu kata kaisar, wa kadzzalikar rusul, dan demikianlah para rasul, tub'atsu fi ahsabi qaumiha, berdemikianlah para rasul, tub'atsu yang diutus, fi ahsabi qaumiha. Jadi semua rasul itu nasabnya nasab yang luhur. Baik, kemudian lanjutannya, wa sa'altuka hal kana fi abaika malik, dan aku bertanya kepada engkau, hal kana fi abaihi malik, apa di antara bapaknya, kakeknya, leluhurnya itu ada yang jadi raja? Faza'amta an la, engkau mengatakan tidak. Fakultu, maka aku katakan, lau kana min abaihi malikun qultu, andai saja di antara leluhurnya itu ada yang jadi raja, maka aku katakan rajulun yatlubu mulka abaihi, berarti dia seorang lelaki yang minta kerajaan dari leluhurnya. Wasa'altuka an atba'ih, dan aku bertanya kepada engkau tentang pengikut-pengikutnya, adu'afa'uhum am asyrafuhum, apakah yang lemah-lemah di antara mereka atau para bangsawan? Fakulta, engkau katakan bal du'afa'uhum, tapi yang mengikuti orang-orang yang lemah di antara mereka. Kata kaisar, wahum atba'ur rusul, mereka itu adalah pengikut para rasul. Wa sa'altuka, dan aku bertanya kepada engkau, hal kuntum tattahimunahu bil kadhib qabla ayyaqula maqal, apa kamu pernah tuduh dia berbohong sebelum dia mengatakan apa yang dia katakan, yakni sebelum dia mengatakan bahwa dirinya adalah nabi? Faza'amta an la, engkau katakan tidak. Fa'araftu, maka aku tahu, kata kaisar, annahu lam yakun liyada'al kadhib, bahwa dia tidak mungkin meninggalkan dusta ala nas, terhadap manusia. Kan nggak pernah bohong sama manusia, bahwa nggak mungkin dia meninggalkan berbohong kepada manusia. Tsumma yadhhaba fayakdziba 'ala Allah, kemudian dia berbohong atas nama Allah. Jadi maksudnya tidak mungkin dia meninggalkan dusta atas nama manusia lalu dia berdusta atas nama Allah. Atas nama orang aja dia nggak pernah bohong, apalagi atas nama Allah. Wa sa'altuka hal yartaddu ahadum minhum an dini, dan aku bertanya kepada engkau, apa ada seseorang di antara mereka yang murtad dari agamanya, ba'da ayyadkhula fihi sakhtatan lahu, setelah dia masuk Islam, dia keluar dari Islam, sakhtatan lahu, karena benci, karena tidak suka dengan Islam. Faza'amta an la, engkau katakan tidak. Wa kadzalikal iman idza khalata basyashatal qulub, nah begitulah iman kalau sudah bercampur atau sudah masuk ke
terbukanya dada terbuka, iman masuk. Nah, seperti itu. Jadi nggak mungkin orang keluar dari Islam karena membenci Islam. Wa sa'altuka hal yazidun am yanqusun, dan tadi aku bertanya kepada engkau apakah mereka bertambah atau berkurang. Fa za'amta annahum yazidun, engkau katakan bahwa mereka bertambah. Wa kadzalikal iman, nah demikianlah iman, hatta yatimma, hingga dia sempurna. Artinya ajaran Islam benar-benar diimani oleh banyak manusia. Wa sa'altuka, dan aku bertanya kepada engkau, hal qataltumuh, apakah kamu memeranginya? Fa za'amta annakum qataltumuhu, lalu engkau katakan bahwa kamu memerangi mereka. Fatakunul harbu bainakum wa bainahu sijalan, lalu peperangan di antara kamu dan mereka adalah imbang. Yanalu minkum wa tanaluna minhu, kadang-kadang dia memperoleh dari kamu, yakni memperoleh kemenangan. Wa tanaluna minhu, kamu peroleh dari dia. Wa kadzalikar rusul, demikian juga para rasul. Tubtala tsumma takunu lahumul aqibah, mereka diuji oleh Allah. Jadi rasul-rasul yang lain juga nggak selalu menang dalam peperangan itu. Tetapi kemudian akibatnya, kesudahannya adalah untuk mereka. Jadi para rasul awalnya ya kalah menang, tapi terakhir pasti menang. Wa sa'altuka hal yaghdir, dan aku tanya engkau apakah dia khianat. Fa za'amta annahu la yaghdir, engkau beranggapan bahwa atau engkau katakan bahwa dia tidak khianat. Wa kadzalika rusul la taqdir, begitu kata Kaisar, demikian juga para rasul, nggak ada rasul yang berkhianat. Wa sa'altuka hal qala ahadun hadzal qaula qablah, dan aku bertanya apakah ada orang lain yang mengatakan hal ini seperti sebelum dia. Fa za'amta an la, engkau katakan tidak. Fakultu, maka aku katakan, lau kana qala hadzal qaula ahadun qablah, kalau saja ada orang sebelum dia yang mengatakan hal seperti ini, kultu, aku katakan, berarti dia rajulun i'tamma biqaulin qila qablah, berarti dia orang yang mengikuti kata-kata sebelumnya. Qal thumma qal, kemudian Abu Sufyan berkata, bima ya'murukum. Nah, selanjutnya dia tanya, dia suruh apa kamu? Apa yang dia perintahkan kepada kamu? Qal, Abu Sufyan katakan, qultu, aku katakan, ya'muru nabi sholati waz zakah, dia suruh kami salat, zakat, wasilah, menjalin silaturahim, wal afaf, menjaga diri dari yang haram, menjaga diri tidak meminta-minta dan seterusnya. Qal iyyakum taqulu fi haqqan, kalau yang kau katakan itu benar, fa innahu nabi, berarti benar dia seorang nabi. Insyaallah ya, ini begitu mendengar penjelasan tadi, si Kaisar katakan benar dia adalah nabi. Wa qad kuntu a'lamu annahu kharijun, sebelumnya saya juga tahu bahwa dia akan keluar, yakni akan muncul nanti nabi ini, nabi terakhir ini. Tapi walam aku adzunnuhu minkum, aku tidak mengira kalau dia dari golongan kamu, yakni dari orang Quraisy. Maksudnya dia beranggapan nabinya itu dari Bani Israel, ternyata dari orang Quraisy. Walau anni a'lamu anni akhlusu ilaih, kalau saja saya tahu saya bisa lolos bertemu dengannya. Jadi kan tidak mudah juga untuk seorang kaisar untuk pergi meninggalkan kerajaannya itu. Kalau saja saya bisa datang, lolos, saya akan datangi dia. La ahbabtu liqa'ah, saya suka bertemu dengannya. Walau kuntu indahu la ghasaltu an qadamai, kalau saja saya ada di sampingnya, saya akan cuci dua kakinya. Wala yablughanna mulkuhu ma tahta qadamayya, dan kerajaannya akan sampai di bawah dua kakiku, yakni di bawah kekuasaan kaisar, akan sampai ke sini nanti. Qal thumma da'a bi kitabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Sufyan, lalu kaisar minta supaya surat Rasul itu didatangkan dan dibacakan. Fa idza fi, ternyata di dalamnya bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alam, di sini apa dia baca sendiri atau suruh pengawalnya untuk
baca, nah, ternyata di situ tertera Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillahi ila Hiraqla azimir Rum, dari Muhammad Rasulullah kepada Heraklius pembesar atau penguasa Rum. Salamun ala manittaba'al huda. Nah, beginilah cara salam kepada yang belum muslim. Salam ala manittaba'al huda. Salam buat orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du fa inni ad'uka bidi'ayatil Islam. Aku menyeru engkau kepada seruan Islam. Aslim taslam. Masuk Islamlah, engkau akan selamat. Wa aslim, dan masuk Islamlah. Yu'tikallahu ajraka marratain. Allah akan berikan kepada engkau ganjaranmu 2 kali. Dan di hadis yang lain Nabi katakan ada yang ganjarannya 2 kali, itu diantaranya nih. Dulu beriman kepada Nabi sebelumnya, Nabi Muhammad SAW diutus, lalu dia beriman kepada Rasul SAW. Nah, ini akan dapat pahala 2 kali. Kemudian fa in tawallaita, tapi jika engkau berpaling, fa inna 'alaika itsmal arisiyin, maka akan timpa dirimu dosa al-arisiyin. Nah, apa al-arisiyun? Al-arisiyun itu petani, itu para petani. Maksudnya apa? Di antara para ulama yang ada yang katakan begini, orang-orang Persia, Majusi itu umumnya petani. Nah, kalau orang Romawi itu ahlus sina'ah, jadi mungkin industri kalau sekarang itu ya, bikin ini, bikin itu gitu. Nah, ini ma'isyahnya orang Romawi. Lalu kalau diartikan begini, ada yang mengartikan berarti kamu akan mendapat dosa seperti dosanya orang-orang Majusi itu. Ini yang pertama. Yang kedua, al-arisiyun, para petani. Maksudnya para petani itu rakyat biasa kan, biasanya itu lebih mudah untuk diajak gitu. Itu pendapat Imam Nawawi gitu. Maka maksudnya kalau engkau berpaling, tidak mau menerima kebenaran ini, bukan hanya dosamu tapi juga dosa rakyatmu, karena mereka akan mengikuti engkau. Nah, sedangkan mengajak orang, mencontohkan orang pada kesesatan itu kan dia dapat dosanya juga dosa orang yang mengikutinya, karena dia sebagai seorang pemimpin. Nah, kemudian setelah itu Nabi tulis ayat Allah itu, ya ahlal a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Wahai ahlul kitab, marilah kepada kalimah yang sama antara kami dan kamu, alla na'budu illallah, supaya kita tidak sembah kecuali Allah, sampai yaitu isyhadu bi anna muslimun. Ini kayaknya kan Kaisar sudah mau masuk Islam ya kalau sudah kayak begini. Falamma faragha min qiraatil kitab, ketika dia selesai membaca surat Nabi, irtafa'atil aswatu 'indah wa kathural laghat. Kata Abu Sufyan, begitu selesai dibaca surat tadi, ini gaduh suara di situ. Banyak al-laghat. Al-laghat itu suara orang ngomong begini, ngomong begitu, hiruk pikuk lah. Tapi dia nggak paham Abu Sufyan karena pakai bahasa mereka. Nah, jadi maksudnya mereka ribut, kenapa Kaisar kok beriman, kok percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa umira bina fa ukhrijna. Nah, setelah itu Abu Sufyan disuruh keluar. Nah, kami diperintahkan untuk keluar, kami disuruh keluar. Qal faqultu li ashabi hina kharajna. Kata Abu Sufyan begitu dia keluar dari tempat itu, aku katakan kepada para sahabatku, laqad amira Amru bin Abi Kabsyah. Ini urusan Abu Kabsyah ini menjadi besar. Innahu la yakhafuhu maliku Banil Asfar. Dia ditakuti oleh raja dari Banil Asfar. Banil Asfar itu Romawi. Di Romawi mereka sebut Banil Asfar. Ya, Asfar kuning kali ya, Banil Asfar. Baik, jadi kemudian kok Ibnu Abi Kabsyah gitu ya. Waktu itu Abu Sufyan masih musyrik, dia katakan Rasul itu Ibnu Abi Kabsyah.
Apa yang dimaksud Ibnu Abi Kabsyah? Ini ada yang katakan begini, dulu ada orang yang bernama Abu Kabsyah. Abu Kabsyah ini menyembah salah satu bintang. Nah, bangsa Arab yang lain nggak ada yang mengikuti dia sendiri aja. Maka ada yang mengartikan Abu Sufyan katakan Ibnu Abi Kabsyah, dalam arti ini kayak Abi Kabsyah nih, nyeleneh gitu, aneh tuh. Kemudian tapi urusannya kok menjadi besar sampai ditakuti oleh Banil Asfar, oleh orang-orang Romawi. Lalu ada juga yang katakan bahwa Abu Kabsyah dalam arti bahwa dia itu masih kakek dari Rasul juga, dari pihak ibunya, dari Bani Khuza'ah. Wallahualam, pokoknya Abu Sufyan katakan gitulah, laqad amira amru bni Abi Kabsyah, sungguh menjadi besar urusan anak dari Abi Kabsyah, innahu la yakhafuhu maliku Banil Asfar, ditakuti oleh Banil Asfar. Fama ziltu muqinan bi amri Rasulullah. Nah, sejak itu saya yakin dengan urusan Rasulullah SAW, annahu sayadhar, bahwa dia akan menang. Hatta adkhalallahu alayyal Islam, hingga Allah memasukkan Islam ke dalam hatiku. Kan akhirnya Abu Sufyan masuk Islam pada waktu Fathu Makkah. Baik. Nah, apakah kemudian Kaisar Heraklius ini masuk Islam? Enggak juga. Yaitu hak Allah ya, innaka bahwa engkau wahai Muhammad berikan petunjuk pada siapa, tidak la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Engkau tidak dapat berikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, tapi Allah yang berikan petunjuk. Ya, tapi ada sebabnya semua kalau kita mau perhatikan kenapa ya kok dia nggak jadi masuk Islam. Jadi setelah itu dia kumpulkan pejabat-pejabat Romawi. Lalu dia sampaikan kepada bawahannya, ya ma'syarur Rum, wahai segenap bangsa Romawi, halakum fil falahi wa rusydi wa ayyathbuta mulkukum fatubaya hadzal nabi. Mau enggak kamu berjaya, dapat petunjuk, dan kerajaanmu ini akan menjadi kokoh, ya berbaiklah dengan nabi ini. Mau enggak? Kemudian bubar nih bawahan-bawahan dari kaisar ini. Bubar mau keluar, tapi pintu-pintunya sudah dikunci. Rudduhum alayya, suruh mereka kembali lagi. Begitu sudah kembali, kata Abu Sufyan, inni qultu maqalati, saya mengatakan kata-kataku itu adalah akhtabiru biha syiddatakum ala dinikum. Aku menguji kamu, ngetes kamu, keteguhan kamu dalam agama kamu. Ternyata kamu masih kuat berpegang pada agama kamu. Sehingga lalu baru mereka diam. Apa ini maksudnya? Nggak jadi masuk ke Islam dia, karena rupanya dia lebih suka kerajaannya ketimbang kebenaran daripada Islam. Jadi banyak sebab lah orang tidak mau terima Islam. Kayak tadi dia sudah mengakui kebenaran Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi karena dia lebih mencintai kerajaannya, takut kalau ditinggal oleh bawahannya, maka dia nggak jadi masuk Islam. Baik, sampai dengan hadis ini, satu hadis. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang hadis-hadis tadi atau lainnya yang saya bisa, silakan, tafadhol. Ya, silakan kalau ada. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada sampai sini, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wa sallallahu ala nabiyina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.